Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Moharani dari kelas BKI 5D dengan NIM 181221153. Di sini saya akan membahas tentang bimbingan ibadah bagi pasien sakit. Nah, bimbingan ibadah itu apa ya? Apa sih bimbingan ibadah? Nah, bimbingan ibadah itu adalah proses pemberian bantuan oleh seorang konselor muslim terhadap konseli dalam suasana terapeutik Islam dengan fokus memenuhi kebutuhan spiritual konseli melalui bimbingan toharoh dan bimbingan ibadah sehingga kebutuhan spiritual tersebut terpenuhi. Nah, tentunya bimbingan ibadah ini dilakukan ketika pasien atau konseli tersebut mendapatkan penanganan medis. Nah, biasanya juga bimbingan ibadah ini dilakukan ketika sholat zuhur menjelang tiba. Di sini juga dijelaskan bahwa agama Islam itu penuh dengan kemudahan. Semua yang diperintahkan dalam Islam disesuaikan dengan kemampuan hambanya, seperti dalam surat At-Taghabun ayat 16 yang berbunyi, "Fattaqullaha mastata'tum," yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuan. Selanjutnya adalah toharoh. Nah, kita membahas tentang bimbingan ibadah toharoh. Toharoh menurut bahasa itu berarti bersuci, sedangkan menurut istilah berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Nah, toharoh itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama adalah istinja, yang kedua wudu, yang ketiga adalah tayamum. Lanjut. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah istinja. Istinja itu apa ya? Nah, istinja itu membersihkan apa yang keluar dari kubul dan dubur dengan membersihkannya menggunakan air, batu, atau benda bersih lainnya. Benda bersih lainnya seperti apa sih? Seperti pada gambar ini. Nah, ada batu, kayu, kertas tisu, dan daun kering yang pastinya suci. Nah, selanjutnya adab-adab istinja. Nah, adab-adab istinja yang pertama adalah masuk kamar mandi dengan membaca doa atau membaca doa ketika masuk kamar mandi. Doanya seperti apa? Bisa Bismillahirrahmanirrahim atau Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Yang kedua, masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Yang ketiga, berjongkok saat buang air kecil maupun air besar. Yang keempat, tidak berlama-lama di WC. Yang kelima, tidak membawa air suci, bernyanyi dan mencari ilham, dan tentunya jangan curhat di kamar mandi. Oke? Nah, yang selanjutnya adalah bersihkan dengan air hingga bersih. Yang ketujuh, keluar dengan kaki kanan dan membaca doa. Nah, di sini konselor bertugas untuk membantu kliennya atau rohaniawan konselnya untuk melakukan adab-adab istinja tersebut. Nah, jika pasiennya tidak mampu, maka dilakukan tayamum. Nah, nanti kita bahas tentang tayamum. Selanjutnya adalah wudu. Sebelum kita bahas tayamum, kita bahas tentang wudu dulu. Nah, wudu itu adalah salah satu cara atau salah satu di antara cara untuk menghilangkan hadas, yakni hadas kecil. Pastikan hadas kecil atau perlu digarisbawahi hadas kecil. Nah, wudu biasanya dilakukan sebelum ibadah yang mengharuskannya adanya wudu, seperti sholat. Nah, tata cara wudu bagi orang sakit yang pertama adalah sama seperti dengan orang sehat. Namun bedanya jika ada luka yang berat seperti digips atau diperban, cukup dengan mengusap perban atau mengusap gips tersebut. Nah, yang kedua adalah apabila ada orang yang sakit tidak bisa berwudu, boleh dibantu oleh orang lain atau rohaniawan, konselor, dan sanak keluarganya. Yang ketiga adalah jika tidak mampu berwudu karena takut membahayakan jiwa, boleh dengan tayamum. Nah, kita bahas tayamum. Nah, tayamum itu apa sih? Nah, tayamum itu adalah pengganti wudu atau mandi wajib yang tadinya harus menggunakan air bersih, digantikan menggunakan tanah atau debu yang bersih pula. Nah, ada dalil tayamum. Saya bacakan ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, "Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu
yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Nah, selanjutnya adalah tata cara tayamum. Simak videonya ya. Tata cara tayamum. Yang pertama, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, letakkan kedua tangan ke sisi yang berdebu atau pasir. Selanjutnya, hembuskan. Setelah dihembuskan, usap ke muka. Saat mengusap ke muka, jangan lupa berniat, yaitu nawaitu tayammuma istibahati sholati fardhalillahi ta'ala, yang artinya, ya Allah, aku berniat untuk tayamum untuk sholat fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, letakkan kedua tangan ke sisi berdebu atau pasir yang berbeda, seperti ini. Selanjutnya, hembuskan dan usap ke tangan sampai siku. Begitu pula yang sebaliknya. Oke, sekian. Dah. Dan jangan lupa tertib. Oke, ternyata sudah di akhir nih teman-teman. Semoga terima kasih buat teman-teman, terima kasih buat semuanya yang telah menyaksikan video saya, dan semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.